Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Loliana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta rekan-rekan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah di yaumil kiamah nanti kita dikumpulkan bersama-sama di padang mahsyar di naungan panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Loliana MPD. Ulangi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh beliau Ibu Dr. Anda Loliana MPD. Nah, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, marilah bersama-sama kita semua berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar mengajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Nah, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga masih diberikan kesehatan dan dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas materi, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, apa sih pengertian dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Iman kepada malaikat-malaikat Allah sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian iman kepada malaikat berada pada rukun iman yang kedua, dan rukun ini berisi bagaimana Muslim mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada malaikat ini wajib dipahami dan diamalkan semua umat Islam setiap hari. Iman kepada malaikat tertulis jelas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير, yang artinya Rasulullah Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Allah, kami dan kepadamu tempat kami kembali. Selain itu, dalam sebuah hadis riwayat dijelaskan umat muslim yang ingkar terhadap keberadaan malaikat maka dikatakan telah keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, anak-anak, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, tahukah kalian arti iman kepada malaikat itu? Siapa nama-nama malaikat dan apa saja tugasnya? Apa hikmah dari beriman kepada malaikat Allah? Ayo simak penjelasan berikut ini. Nah, pembahasan pertama yaitu makna beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, yaitu meyakini bahwa malaikat itu ada, meskipun tidak bisa dilihat. Nah, yang kedua, yaitu meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Nah, yang ketiga, yaitu meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti selalu patuh kepada Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Kita semua tahu malaikat Allah yang diketahui berjumlah 10, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat Israil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, dan malaikat Israfil. Nah, siapa di antara kalian yang tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ayo coba sebutkan. Nah, berikut ini adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim.
Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Jadi, yang bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Nah, yang kedua yaitu malaikat Mikail. Adalah malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. Jadi, yang menyampaikan rezeki dari Allah kepada kita umat manusia, makhluk hidup yang ada di alam semesta ini adalah malaikat Mikail. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Nah, jadi amal perbuatan baik kita di dunia dicatat oleh malaikat Raqib. Malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal-amal perbuatan baik kita semua. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, malaikat Atid. Malaikat Atid adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Jadi jika kita berbuat perbuatan yang buruk, maka yang mencatat amal buruk kita adalah malaikat Atid. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Jadi pintu surga itu dijaga oleh malaikat Ridwan. Nah, yang selanjutnya yang keenam yaitu adalah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Jadi pintu neraka itu dijaga oleh malaikat Malik. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Jadi, jika ada seseorang yang meninggal dunia, nah yang bertugas untuk mencabut nyawanya adalah malaikat Israel. Nah, yang selanjutnya yang kedelapan yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Nah, jadi jika nanti hari kiamat telah tiba, yang bertugas untuk meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Nah, yang terakhir yang ke-9 dan ke-10 adalah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir adalah malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di dalam kubur. Jadi nanti jika kita semua makhluk Allah yang sudah tiada, jika sudah meninggal dunia dan berada di alam kubur, maka yang akan menanya-nanyai kita adalah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu sifat-sifat malaikat. Nah, anak-anak, selain memahami pengertian iman kepada malaikat, penting juga kita semua mengetahui sifat-sifat dari malaikat. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat dari malaikat. Yang pertama yaitu diciptakan dari cahaya. Seperti hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api." Hadis riwayat Muslim. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nafsu wal hijaratu 'alaiha malaikatu khilabah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, sifat yang selanjutnya yang ketiga yaitu memiliki sayap. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatir ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula Uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fil halki ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sifat malaikat yang selanjutnya yaitu bukan pria dan bukan wanita. Sifat keempat, malaikat bukanlah pria dan juga bukan wanita. Malaikat adalah suatu hal yang gaib. Mereka tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang tampak oleh indera manusia. Allah Subhanahu wa taala mencela sikap orang-orang musyrikin yang menganggap malaikat sebagai makhluk dengan jenis kelamin perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 149 sampai 150 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Khalaqnal malaikatu innasa wa hum syahidun. Yang artinya, tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Quran Surat As-Saffat ayat 149-150. Nah, sifat malaikat yang selanjutnya yaitu tidak makan dan tidak minum. Diceritakan kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran bahwa suatu ketika ia didatangi oleh seorang tamu. Nabi Ibrahim menyuguhi tamunya dengan hidangan daging sapi. Akan tetapi, saat dipersilahkan, tamunya tersebut tidak mau makan. Maka Nabi Ibrahim segera menyadari tamunya itu bukanlah manusia, melainkan malaikat. Kisah tersebut tertuang dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 24 hingga 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisud dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddahalu alaihi faqalu salama. Qala salam. Qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a biijlin syamin. Faqarabahu ilaihim qalu ala ta'kulun. Hal ataka hadisud dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddahalu alaihi faqalu salama. Qala salam. Qaumun munkarun.
faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarabahu ilaihim faqala ala ta'kulun fa'awjasa minhum hifah qalu la tahaf wa basyaruhu bi ghulamin alim, yang artinya, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim atau malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab salamun. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam Nabi Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim pun berkata, "Mengapa tidak kamu makan?" Maka Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut," dan memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Nah, sifat yang selanjutnya yaitu tidak bosan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat keenam malaikat ini yaitu tidak bosan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terkandung dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 20 yang berbunyi, "Mereka, para malaikat selalu bertasbih malam dan siang hari tiada henti-hentinya." Selain itu juga ditemukan dalam Quran Surat Fussilat ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yash'amun. Yang artinya, jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedangkan mereka tidak pernah jemu. Nah, itulah tadi beberapa sifat-sifat yang ada dalam malaikat. Nah, anak-anak, yang berikutnya adalah hikmah jika kita beriman kepada malaikat. Nah, ada beberapa hikmah jika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama yaitu membentuk sikap jujur, amanah, dan mendorong umat muslim untuk senantiasa berperilaku baik. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kekuatannya dan kebesarannya yang telah menciptakan malaikat dengan berbagai keistimewaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu memperkuat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam berperilaku. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melalui malaikat-malaikatnya, manusia memperoleh banyak hikmah. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa hikmah jika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah. Anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada malaikat-malaikatnya yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua yaitu banyak mengingat kematian.
Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya, menuntut ilmu, mengunjungi saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan saat dalam sholat berjamaah. Nah, anak-anak, yang selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, bagaimana sih perilaku yang mencerminkan bahwa kita semua beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Nah, kita bisa melihat gambar di atas, antara lain yaitu bersedekah kepada orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu. Yang kedua, bersalaman atau mencium tangan dan berpamitan ketika kita hendak berangkat ke sekolah. Dan yang ketiga yaitu menjenguk teman kita yang sedang sakit atau sedang dalam tertimpa musibah atau kesusahan. Nah, itulah tadi arti dari ketiga gambar di atas. Nah, anak-anak, penjelasan tadi adalah gambaran tentang beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini juga penjelasan yang menguatkan tentang perilaku-perilaku tersebut. Yang pertama, yaitu suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak.' Yang lain mengatakan, 'Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir.'" Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu gemar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama manusia. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Yang artinya, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Nah, anak-anak, dari penjelasan saya di atas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat karena Allah yang telah memberitahukannya. Yang kedua, yaitu ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Israil, Munkar, Nakir, dan Israfil. Para malaikat tersebut memiliki tugas masing-masing dari Allah. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut dengan yang pertama, keyakinan bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, setiap saat takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, banyak mengingat kematian. Serta yang keempat yaitu gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan oleh malaikat. Nah, kesimpulan yang selanjutnya yaitu keempat, perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah adalah yang pertama, gemar bersedekah untuk menolong sesama. Yang kedua, gemar berkunjung kepada kerabat dan orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, yaitu gemar menjalankan perintah-perintah Allah lainnya serta
meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, anak-anak, itulah tadi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan yang berjudul Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apabila dalam menjelaskan saya terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.